Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tata cara atau bagaimana cara mengisi format nilai PKL ya. Nah, format nilai ini silakan kalian ambil ya di sekolah ataupun bisa dicetak sendiri ya. Nah, bagi yang dudinya atau kantornya atau bengkelnya yang jauh dari sekolah, silakan dicetak sendiri, di print sendiri ya. Kemudian harus ditempatkan di map. Kemudian setelah ditempatkan di map, kemudian format ini diberikan kepada pembimbing di kantor ataupun di bengkel masing-masing. Nah, perlu diketahui format ini terdiri dari 2 halaman ya. Ini halaman yang pertama. Ya, halaman pertama itu ada penilaian non teknisnya, ini ada sekian ya. Kemudian untuk yang halaman kedua itu kosong ya. Yang ini kosong. Nah, bagaimana maksudnya nanti saya jelaskan. Baik, kita ke halaman yang pertama dulu. Perhatikan di sini untuk yang paling atas di sini yaitu nama peserta didik ya. Jadi ini nama kalian. Ini yang saya contohkan yang pertama ini adalah format penilaian untuk TKR ya. Nah, di sini nama peserta didik, kemudian nama perusahaan atau bengkel, kemudian alamat perusahaan atau bengkel ya. Kemudian setelah itu kalian ketika ini diberikan kepada pembimbing dan pembimbing bertanya cara pengisiannya, kalian jelaskan seperti di video ini saja. Ini penilaian non teknis ya. Untuk kejujuran nilainya berapa, kedisiplinan berapa, tinggal isi saja di sini. Tinggal isi nilainya. Nah, nilainya dalam bentuk angka dari skala 10 sampai 100 ya. Nah, ini untuk keterangan penilaiannya seperti ini. Kerapiannya berapa dan seterusnya. Kemudian untuk penilaian teknis, di sini ada 10 poin ya. Ada menggunakan peralatan bengkel, sistem hidrolik dan lain-lain sampai 10. Nilainya berapa? Nah, kalau ada pertanyaan, apakah ini harus diisi semua? Seandainya ada satu aspek yang tidak ada kegiatan dilaksanakan di bengkel, contoh di sini mana ya? Contoh ini kelistrikan. Nah, ya, kelistrikan. Seandainya tidak ada kalian kegiatan kelistrikan ya, maka ini dikosongi saja, nggak apa-apa. Berarti yang diisi hanya 9 contoh ya. Nah, seandainya yang ada cuma peralatan bengkel, tune up, hanya 2 saja, nggak apa-apa, diisi 2 saja, nggak apa-apa. Yang lain tidak usah diisi juga nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, seandainya ada kegiatan ya, di sini ada kegiatan yang tidak tercantum di sini, ada kegiatan bengkel atau kantor ya, yang tidak tercantum di penilaian ini, silakan kalian isi di halaman kedua. Nah, ditulis di sini. Ditulis kegiatannya apa, nilainya berapa. Seandainya ada kegiatan yang tidak tercover di sini atau tidak tercantum di sini di halaman pertama, silakan diisi di halaman kedua. Kegiatannya apa, nilainya berapa. Sama juga yang penilaian non teknis. Seandainya ada kegiatan atau penilaian yang tidak tercantum di sini, silakan ditulis di halaman kedua sini nilainya berapa. Gitu ya. Kemudian di sini ada catatan. Catatan ini mengenai penilaian kalian. Mungkin ada yang kurang baik atau bagus dan lain-lain. Kemudian di sini yang ini diisi nama Probolinggo aja ya, Probolinggo, tanggal berapa, bulan berapa. Kemudian di sini ditandatangani oleh pembimbing dari masing-masing kantor ataupun bengkel. Kalau di sini bengkel ya, karena ini TKR yang saya contohkan pertama. Ya, begitu. Ini juga nanti ketika sudah selesai di sini ya, seandainya ini apakah harus diisi yang lembar kedua? Tidak. Seandainya sudah tercantum di halaman pertama saja, sudah ada semua di sini dan tidak ada kegiatan yang lain yang dikerjakan di bengkel, cukup mengisi halaman pertama saja. Tapi apabila ada kegiatan yang dilaksanakan di bengkel ataupun di kantor tidak tercantum di sini, maka ditulis di halaman kedua. Kegiatannya apa? Nilainya berapa? Dan ditandatangani di sini. Nah, setelah ditandatangani, nilai ini dikembalikan ke sekolah. Kalau seandainya selesai
dalam beberapa hari ini langsung kembalikan ke sekolah ya. Ataupun seandainya belum selesai, nanti dikembalikan ketika penjemputan juga tidak apa-apa. Ataupun nanti ketika penjemputan juga belum selesai, ya nanti setelah penjemputan juga kalian urus juga tidak apa-apa. Begitu ya. Ini untuk yang TKR ya. Coba saya buka untuk yang akuntansi. Baik, ini untuk yang akuntansi sama tadi ya, nama peserta didik, nama kantor, alamat ya. Kemudian di sini penilaian non teknisnya sama, sedangkan teknisnya yang berbeda. Kalau tadi kegiatan TKR, yang sekarang ini kegiatan akuntansi ya. Nah, sama tadi ya, seandainya kegiatan itu dilakukan di kantor, sudah tercantum di sini contoh mengoperasikan komputer Excel dan Word, nilainya berapa. Seandainya dari 10 kegiatan ini tidak dikerjakan di kantor, tidak diisi pun oleh pembimbing juga tidak apa-apa ya. Nah, ini nanti yang mengisi ini pembimbing dari perusahaan masing-masing ya, atau kantor masing-masing ya. Jadi ini diberikan ke pembimbing biar pembimbing yang mengisi, tapi kalian ketika ditanya bisa menjawab bagaimana cara ngisinya, kalian jelaskan ya. Jadi ini tidak harus semuanya diisi. Kalaupun memang mau diisi semua tidak apa-apa. Seandainya ada kegiatan dilaksanakan di kantor atau di perusahaan tapi tidak tercantum di sini atau bahkan sama sekali nggak ada di sini, baik ditulis di halaman kedua di sini ya, diisi nama kegiatannya, kemudian nilainya berapa dan ditandatangani. Nanti setelah selesai dikumpulkan ke sekolah ataupun bersama ketika dijemput oleh pembimbing masing-masing. Itu saja ya. Apabila ada pertanyaan silakan nanti bisa komen ataupun nanti bisa japri saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.